Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Gina Mutiara Dewi dengan NIM 23862060158. Saya merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran mendalam atau RPM yang telah saya susun. Nah, video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah pengembangan kurikulum. Tolong disimak ya videonya. Bye-bye. Nah, teman-teman, kita sudah berada di rencana pembelajaran mendalam atau RPM yang telah saya susun. RPM yang saya susun menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. RPM ini disusun untuk Sekolah Dasar Islam Baitur Rahman fase A kelas 3 semester ganjil dengan topik hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, serta alokasi waktu 2 kali pertemuan atau 4 kali 35 menit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap bagian dalam RPM ini. Yang pertama, ada identifikasi. Pada bagian ini terdapat 3 komponen utama, yaitu kesiapan peserta didik, karakteristik materi pelajaran, dan dimensi profil lulusan yang dikembangkan. Untuk kesiapan peserta didik atau kompetensi awal, dijelaskan bahwa peserta didik sebenarnya sudah mengenal lingkungan rumah maupun sekolah karena setiap hari mereka hidup di lingkungan tersebut. Akan tetapi, mereka belum memahami secara jelas mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban. Selain itu, setiap peserta didik memiliki latar belakang keluarga dan lingkungan sosial yang berbeda, sehingga pengalaman mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki juga dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, karakteristik materi pelajaran. Karakteristik materi dijelaskan bahwa materi hak dan kewajiban bersifat konseptual dan sekaligus kontekstual. Artinya, peserta didik tidak hanya mempelajari konsepnya saja, tetapi juga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Melalui materi ini, diharapkan peserta didik memiliki kesadaran untuk menjalankan tanggung jawabnya sekaligus menghargai hak orang lain. Kemudian terdapat dimensi profil lulusan yang dikembangkan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kolaborasi, kemandirian, penalaran kritis, dan komunikasi. Nih ya. Keimanan dikembangkan melalui rasa syukur terhadap hak yang diterima dan menjalankan kewajiban sebagai bentuk ibadah. Lalu kewargaan dikembangkan dengan memahami peran sebagai anggota keluarga maupun warga sekolah. Lalu kolaborasi diwujudkan melalui kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya kemandirian terlihat ketika peserta didik mampu melaksanakan kewajibannya tanpa harus selalu diingatkan. Lanjut, penalaran kritis. Penalaran kritis dikembangkan dengan membedakan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Dan yang terakhir, komunikasi. Komunikasi dikembangkan melalui kegiatan menceritakan pengalaman secara santun. Lalu selanjutnya ada desain pembelajaran. Pada bagian ini diawali dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Kemudian, terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban melalui kegiatan pengamatan gambar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi paling sedikit 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban di rumah melalui diskusi kelompok. Lanjut,
Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi paling sedikit 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban di sekolah. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan contoh hak dan kewajiban melalui kegiatan menulis. Dan yang kelima, peserta didik mampu menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban melalui presentasi dan refleksi dengan bahasa yang santun. Lalu pada bagian topik dan keterpaduan lintas disiplin, materi ini diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia melalui kegiatan bercerita dan menulis pengalaman serta dengan pendidikan sosial melalui interaksi peserta didik bersama keluarga dan teman-temannya. Hal ini bertujuan agar peserta didik memahami bahwa nilai-nilai keluargaan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada kerangka pembelajaran, yang pertama adalah praktik pedagogis, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui pengamatan, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Yang kedua adalah kemitraan pembelajaran, yaitu adanya kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua melalui tugas pengamatan di rumah. Dan yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran yang dirancang aman, nyaman, terbuka, dan menghargai pendapat peserta didik. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital dengan menggunakan gambar atau tayangan sederhana sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, ada kriteria tercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Indikator keberhasilannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menggunakan kalimat sendiri, mampu menyebutkan minimal 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban di rumah maupun di sekolah, serta mempresentasikan hasil identifikasi dengan percaya diri. Selanjutnya yaitu bagian pengalaman belajar. Kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan. Selama 10 menit, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, mengecek kehadiran peserta didik, mengajak menyanyikan lagu nasional, melalui apersepsi mengenai aktivitas peserta didik sebelum berangkat sekolah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki materi inti. Selanjutnya, ke tahap pertama dalam deep learning, yaitu memahami. Pada tahap ini, guru menampilkan gambar atau cerita sederhana mengenai aktivitas anak di rumah maupun di sekolah. Peserta didik mengamati gambar tersebut, kemudian guru menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah itu dilakukan tanya jawab untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik telah memahami konsep dasar hak dan kewajiban. Tahap memahami ini menerapkan prinsip pembelajaran kesadaran karena peserta didik diajak fokus membangun pemahaman awal. Selanjutnya tahap kedua yaitu mengaplikasi atau applying dalam waktu 25 menit. Pada tahap ini peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok berdiskusi untuk mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik sebagai bentuk latihan. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya mengetahui konsepnya saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Oleh karena itu, tahap ini menggunakan prinsip pembelajaran bermakna. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu merefleksi. Pada tahap ini, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi mengenai perbedaan hak dan kewajiban. Guru kemudian mengajukan pertanyaan refleksi, misalnya apa yang dipelajari hari ini dan apakah peserta didik sudah melaksanakan kewajibannya di rumah.
Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman serta hal-hal baru yang diperoleh selama pembelajaran. Sebelum pembelajaran berakhir, guru memberikan pesan moral bahwa setiap orang harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu agar hak dapat diperoleh dengan baik. Tahap ini menggunakan prinsip pembelajaran yang menggembirakan sehingga peserta didik merasa nyaman saat melakukan refleksi. Kemudian, kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Guru memberikan evaluasi singkat, memberikan tugas pengamatan di rumah bersama orang tua sebagai tindak lanjut pembelajaran, kemudian menutup kegiatan dengan doa dan salam. Dan bagian terakhir adalah assessment. Pada RPM ini digunakan 3 jenis asesmen. Asesmen pertama adalah asesmen diagnostik yang dilakukan melalui tanya jawab pada awal pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai hak dan kewajiban. Asesmen kedua adalah asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi terhadap diskusi kelompok dan hasil pengerjaan LKPD. Penilaiannya meliputi sikap tanggung jawab, kerjasama, disiplin, serta hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, asesmen ketiga adalah asesmen sumatif, berupa tes tertulis di akhir pembelajaran yang berisi soal mengenai hak dan kewajiban. Selain itu, RPM ini juga menerapkan 3 fungsi asesmen, yaitu asesmen as learning, yaitu peserta didik melakukan penilaian diri dalam asesmen as learning, peserta didik melakukan penilaian diri dan penilaian sejawat saat presentasi kelompok. Selanjutnya ada assessment for learning, guru memberikan umpan balik langsung terhadap hasil diskusi dan LKPD. Selanjutnya ada assessment of learning, guru menilai pencapaian akhir melalui hasil tes tertulis untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Pada bagian lampiran juga disediakan contoh soal asesmen sumatif yang terdiri dari 5 soal. Mengenai pengertian hak, pengertian kewajiban, contoh hak di rumah, contoh kewajiban di sekolah, serta alasan mengapa kewajiban harus dilaksanakan sebelum menuntut hak. Selain itu, terdapat rubrik penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap itu meliputi tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin dengan kategori penilaian baik sekali, baik, dan cukup. Sebagai penutup, menurut saya RPM ini telah sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam atau deep learning karena peserta didik tidak hanya memahami materi tetapi juga menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, bekerja sama dengan teman, melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar, dan memperoleh penilaian secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Demikian pemaparan saya mengenai RPM yang telah saya susun. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dan tujuan dari RPM tersebut. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun penyusunan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.